Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan observasi atau tentang laporan hasil pengamatan. Tentu kamu atau kalian pernah melihat acara jendela pengetahuan atau film dokumenter tentang flora, fauna yang menjelaskan dari sisi pengetahuan. Atau kalian pernah membaca buku tentang rincian suatu objek dari sisi ilmiah. Laporan hasil observasi ini dapat ditemukan di dalam buku-buku populer. Mungkin kalian juga pernah membaca buku tentang tumbuhan atau pengetahuan tentang alam dan tumbuhan di sekitarnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hal itu. Pengertian dari laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan suatu hasil pengamatan atau observasi. Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri atau sifat umum atau general seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia atau peristiwa yang terjadi di alam sekitar kita. Jadi hampir sama dengan teks deskripsi. Kalau teks deskripsi itu dijelaskannya secara mendalam, maksudnya itu secara detail apa yang ada di situ. Kalau tentang laporan observasi itu sifatnya lebih ke umumnya, seperti itu. Lanjut, struktur teks laporan observasi. Yang pertama itu deskripsi umum. Deskripsi umum itu pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang berupa gambaran umum objek yang diamati. Jadi hal-hal umum yang kita amati. Mungkin kita mengamati suatu tumbuhan, bunga. Nah, bunga apa? Bunga anggrek. Anggrek itu adalah jenis bunga apa dan nama latinnya apa, terus berasal dari mana. Itu adalah deskripsi umum atau gambaran umum tentang objek yang akan kita observasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian ini berisi gambaran atau penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian objek yang diamati. Nah, bagian-bagian objek itu termasuk ciri-cirinya, seperti itu. Terus mungkin bisa jenis-jenisnya, jenis anggrek itu apa saja, terus ciri-ciri anggrek itu apa, seperti itu. Terus deskripsi manfaat. Nah, tentunya laporan observasi ini diakhiri dengan deskripsi manfaat. Manfaat bunga anggrek itu apa saja, selain untuk menjadi hiasan, mungkin bisa untuk obat atau apa. Nah, deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi kehidupan. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri laporan observasi yang pertama harus mengandung fakta. Fakta itu mengandung kebenaran dan bisa dibuktikan kebenaran tersebut.
harus mengandung fakta, apa adanya dan nyata. Terus bersifat objektif. Objektif, apa yang kamu amati yaitu kamu sebutkan, seperti itu, tidak mengada-ada. Jadi apa adanya, objektif. Yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Lengkap di sini maksudnya yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, seperti itu. Yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, yang mengandung prasangka atau pemihakan. Jadi ini menurut saya seperti ini, itu kan prasangka atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu laporkan, atau memihak sesuatu hal. Jadi kamu melaporkan tapi kamu memihak ke satu golongan, seperti itu juga tidak boleh. Harus apa adanya dan objektif, seperti itu. Nah, yang terakhir disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya logis. Jadi harus jelas apa yang dibahas. Terus isinya berbobot, ada manfaatnya, seperti itu. Dan tentunya juga masuk akal atau logis. Ini ciri-ciri laporan hasil observasi kebahasaan. Yang pertama, kata kerja atau verba seperti duduk, memilih, dan menggunakan. Ini kata kerja atau verba. Yang kedua, kata benda atau nomina seperti besi, hewan, dan buku. Itu kita ketahui bahwa besi itu adalah kata benda, hewan itu juga benda, dan buku itu adalah juga benda. Yang ketiga, frasa verbal seperti bisa digabungkan. Frasa, kalian tahu frasa itu adalah gabungan dua kata yang mempunyai satu arti. Nah, di sini sudah selesai. Ini kan dua kata. Nah, sudah selesai berarti frasa verba atau frasa yang menunjukkan kata kerja sudah selesai dan bisa dikelompokkan. Nah, itu adalah frasa verba. Yang keempat adalah frasa nomina. Frasa yang menunjukkan benda, seperti ayam petelur dan orang lemah, seperti itu. Yang kelima, berbagai istilah atau kata yang umum digunakan pada satu bidang tertentu, misalnya garpu tala dan destilasi. Yang keenam, kalimat yang hanya menggunakan satu verba atau disebut kalimat simpleks, seperti Doni meminjam banyak buku dari perpustakaan. Nah, di situ menunjukkan satu verba atau satu kata kerja, meminjam banyak buku dari perpustakaan. Kita lanjut. Nah, ini ada contohnya. Hiu paus atau whale merupakan ikan hiu terbesar dan ikan terbesar di dunia. Hiu ini disebut hiu paus karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan bentuk kepalanya tumpul mirip paus. Namun ikan ini tidak dikelompokkan dalam jenis paus. Panjangnya bisa hampir 14 meter dengan berat 15 ton. Ukuran rata-ratanya sekitar 7,6 meter.
Hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya bisa sampai 1,4 meter. Mulutnya berada di ujung moncongnya, bukan pada bagian bawah kepala seperti ikan hiu pada umumnya. Ia memiliki kepala lebar datar, moncong bulat, mata kecil, 5 celah insan yang sangat besar, 2 sirip punggung dan 2 sirip dada di sisi-sisinya. Hiu paus memiliki 3000 gigi yang sangat kecil tetapi jarang digunakan. Hiu paus merupakan penyaring makanan atau filter feeder atau menggunakan ingsannya yang besar. Hiu paus memiliki warna tubuh dengan corak khas, yaitu berbintik dan bergaris kuning muda dengan pola corak pada kulitnya yang berwarna abu-abu tua. Kulitnya sangat tebal, mencapai 10 cm. Ekornya memiliki sirip bagian atas jauh lebih besar daripada sirip-sirip bagian bawah. Meskipun ikan ini namanya hiu paus, namun ikan ini tidak menakutkan karena makanan utamanya adalah plankton. Ikan ini makan dengan menyaring air laut yang menyerupai kebanyakan jenis paus. Disebut pula dengan nama hiu tutul, merujuk pada pola warna di punggungnya yang bertotol-totol serupa bintang di langit. Ikan ini dapat hidup di dekat pantai maupun di lepas pantai, namun menghabiskan lebih banyak hidup di dekat permukaan air. Hal tersebut berkaitan erat dengan makanan, yaitu plankton dan biota kecil lain yang berada di permukaan. Hiu paus merupakan hewan yang soliter sehingga sangat jarang ditemukan dalam kumpulan yang besar. Hiu paus mempunyai persebaran yang luas dan hidup di perairan panas di lintang kurang lebih 30-40 derajat daerah ekuator. Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih menjadi salah satu habitat hiu paus di dunia. Lebih 500 ekor hiu paus dapat dijumpai di lautan Kuantisore. Nah, ini pembahasan pernyataan umum, yaitu hiu paus atau whale merupakan ikan hiu terbesar dan ikan terbesar di dunia. Aspek yang diamati yang pertama adalah hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya bisa mencapai 1,4 meter. Ini kalau menggunakan angka-angka biasanya itu merupakan sebuah fakta. Aspek yang kedua yang diamati adalah hiu paus memiliki warna tubuh yang dengan corak khas, yaitu berbintik-bintik dan bergaris kuning muda dengan pola acak pada kulitnya yang berwarna abu-abu tua. Yang ketiga aspek yang diamati yaitu meskipun ikan hiu namanya hiu paus, namun ikan ini tidak menakutkan karena makanan utamanya adalah plankton. Yang selanjutnya, yang terakhir aspek yang dilaporkan yaitu ikan ini dapat hidup di dekat pantai maupun di lepas pantai. Nah, ini diambil dari setiap paragraf atau kalimat-kalimat utamanya seperti itu. Nah, ini contoh hewan kelinci. Ini bisa dilihat. Ini deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Deskripsi umum, nih kalian pasti sudah pernah membuat hampir sama seperti ini saat kalian membuat teks deskripsi. Yaitu kelinci tergolong hewan mamalia dari famili Laporidae. Kelinci dapat ditemui dengan mudah di berbagai belahan bumi.
Dahulu kelinci adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Sampai sekarang, secara umum kelinci dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kelinci bebas dan kelinci peliharaan. Dilihat, nah kita mau sedikit deskripsi bagian. Nih deskripsi umum itu membahas tentang hal umum. Nah deskripsi bagian, dilihat dari jenis bulu, kelinci dibagi menjadi dua jenis, yaitu berbulu panjang dan berbulu pendek. Menurut tasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis lagi, diantaranya lion, Angora, American Chinchilla, English Spot, Himalayan, dan Dutch. Dan hasil dari observasi kami, kelinci jenis lion adalah hasil perselingan luar antara Angora dan jenis kelinci yang lainnya. Kelinci selalu diidentikan dengan wortel sebagai makanannya, tetapi observasi kami membuktikan bahwa kelinci dapat diberi makan sayur-sayuran hijau, rumput, awetan, umbi-umbian, biji-bijian, dan pelet juga lahap dimakan kelinci tersebut. Nah, kita memasuki deskripsi manfaat. Penelitian membuktikan bahwa daging kelinci dapat digunakan sebagai obat yang mampu menyembuhkan penyakit asma. Nah, untuk tugas, bukalah textbook bahasa Indonesia kalian halaman 107 dan 106 dan 107. Bacalah teks laporan hasil observasi yang berjudul Ketela Pohon. Setelah selesai kalian baca, tentukanlah struktur laporan hasil observasi tersebut yang berada di halaman 107. Tugas kalian ketik menggunakan Word atau bisa ditulis menggunakan atau ditulis tangan di buku binder. Hasil pekerjaan kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, sekian itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.